Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Di bulan ini seri ABC Komik Indonesia masih terus menemani buat kasih tahu berbagai judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Dan kali ini giliran kita lihat beberapa komik Indonesia yang diawali dengan huruf G. Untuk edisi ini cukup spesial karena kita bakal ngintip beberapa judul penting di awal kembalinya komik Indonesia di pasaran. Penasaran judul apa aja yang bakal gua share untuk kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita awali dengan komik superhero dari tahun 70-an berjudul Gundala vs Godam karya Hasmi tahun 1972 yang versi terbarunya diterbitkan oleh Bumi Langit pada tahun 2011. Di judul ini, Gundala, jagoan petir kita, harus berhadapan dan bertempur dengan jagoan Indonesia lainnya, Godam si manusia baja secara langsung. Apa yang bikin kedua sahabat Adi Satria ini berseteru? Bagaimana pertarungan ini akan berakhir dan siapa yang akan jadi pemenangnya? Layaknya film Batman vs Superman atau komik Civil War yang mempertemukan Iron Man dengan Captain America, Indonesia nggak mau kalah dengan memasangkan dua jagoannya yang tersohor yaitu Gundala dan Godam untuk bertarung bahkan jauh sebelum kedua kisah superhero Amerika itu saling baku hantam di tahun 1972. Yang perlu diketahui adalah walaupun Gundala dan Godam adalah dua jagoan yang saling bersahabat, tapi keduanya nggak mengetahui sosok asli masing-masing tanpa kostum, sehingga ini jadi salah satu peluang pengembangan plot konflik keduanya ya. Pastinya nggak gua spill di sini nih, biar seru dan nggak spoiler. Tapi kalau kalian penggemar Gundala pasti udah bisa agak nebak sih reveal-nya. Gambarnya sendiri khas cergam 70-an, dua panel per halaman yang cukup deskriptif di tiap panelnya dengan banyak shading digunakan oleh Hasmi. Pastinya yang paling ditunggu adalah momen pertarungannya, yang juga ditampilkan cukup seru, di mana kekuatan keduanya yang dahsyat membuat lingkungan sekitarnya pun terdampak. Buat kalian penggemar superhero, khususnya jagoan lokal, dan penasaran pengen lihat dua Adi Satria ikonik Indonesia saling baku hantam, harus banget sih cek komik ini, yang versi remasternya masih bisa ditemui di beberapa marketplace online ya. Berikutnya ada komik strip kocak yang berjudul Gibuk dan Oncom nomor 1 karya Wisnu Lee terbitan Global Media Cipta Publishing yang secara underground terbit di 2000 dan mainstream di 2004. Komik ini mengajak kita mengikuti keseharian Gibuk, seorang tukang bajai asli Betawi yang jenaka yang selalu ditemani si Oncom berpetualang di rimba jalanan metropolitan Jakarta. Sebelum adanya webtoon atau bahkan platform komik lokal kayak Mako, Ciayo, dan sebagainya, komik Gibuk di tahun 2000-an kabarnya sudah hadir secara online melalui situs http://www.gibuk.com sejak 2001, bahkan secara underground mulai tahun 2000 dengan judul Jejak-Jejak Roda Bajai. Versi cetaknya ini pun kabarnya akan terbit dalam 10 nomor, walaupun yang pernah saya temuin baru 3 ya. Boleh info di komen bawah. Komik strip dengan line art layaknya pensil tipis ini hadir dengan format 4 panel di setiap halamannya. Di nomor pertamanya sendiri kita diajak lebih mengenal sosok Gibuk yang awalnya merupakan pengusaha besar, tapi harus kehilangan semuanya karena penggelapan uang yang dia lakukan. Hingga akhirnya dia harus bertahan hidup dengan menjadi seorang supir bajai. Nomor pertama ini juga menceritakan awal pertemuan Gibuk dengan kucingnya Oncom. Semuanya diceritakan tanpa dialog sama sekali, sehingga bisa juga dibilang bahwa komik ini adalah komik senyap atau silent komik yang muncul di awal-awal 2000-an secara luas. Dengan cerita yang ringan tapi sangat representatif terhadap kondisi bahkan kritik sosial rakyat Indonesia, kayaknya cerita di sini relate banget sama keseharian kita semua. Buat kalian yang pengen baca komik ringan dengan latar situasi sosial Indonesia, khususnya keseharian seorang supir bajai, maka Gibuk dan Oncom jadi salah satu alternatif yang bisa dicoba ya. Walaupun udah agak langka, bisa coba cari di marketplace online. Lanjut lagi dengan komik bertemakan superhero, kali ini berjudul Gina, karya Gerdy WK terbitan kelompok penggemar komik Gina pada tahun 2005. Melalui judul ini kita bertemu lagi dengan superheroin atau jagoan wanita bernama Gina yang sebelumnya dikenal lewat petualangannya di daerah Timur Tengah. Saat ini hadir melalui remaja Indonesia bernama Dina untuk memberantas kejahatan di bumi Nusantara pada zaman modern. Seri komik Gina merupakan salah satu judul superhero yang terkenal sejak tahun debutnya berjudul Gina dan Siluman Ular pada tahun 1972. Sejak itu sampai dengan tahun 1985, udah terbit 19 judul seri tersebut, tapi akhirnya vakum setelah komik Indonesia juga mengalami penurunan di era itu. Hingga pada tahun 2005, Gerdy WK bersama kelompok penggemarnya menghadirkan kisah baru Gina dengan latar yang lebih modern lewat sosok remaja wanita bernama Dina di Indonesia. Komik ini merupakan duologi yang jilid keduanya terbit tahun 2006, bahkan dilanjutkan judul Gina Laila dan Kongbu pada 2009 dan 2011.
Meskipun komik 2005 ini tidak menjelaskan rinci mengenai asal mula Gina dan mitologinya, tapi pembaca baru kayak gua masih sangat bisa menikmati sosok Dina yang mendapatkan kekuatan Gina seperti terbang dan menembakkan sinar penghancur pada konteks latar modern, mulai dari Mesir sampai Indonesia. Gambar khas Pak Gerdi dengan line art halus yang memukau sangat cocok menggambarkan jagoan wanita ini dengan luwes dan mempesona. Ceritanya pun cukup ringan, tapi memiliki alur penceritaan yang mudah diikuti. Tetap menarik, bahkan kita pun bisa mengerti sedikit lore tentang Gina dan dunianya lewat biologi ini. Untuk kalian yang pengen tahu tentang kisah salah satu seri jagoan wanita Indonesia dengan konteks modern yang masih relevan tanpa harus mengetahui mitologi dari karakternya, bisa banget cek komik ini yang kayaknya sih udah lumayan langka ya, dengan harga yang lumayan mengagetkan. Nah, berikutnya ada komik keren yang berjudul Garudayana karya Is Yuniarto terbitan Koloni pada tahun 2009. Kita diajak melihat petualangan Kinara, seorang pemburu harta karun di bumi Arcapada bersama sosok Garuda kecil yang ternyata merupakan keturunan terakhir para Garuda. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan berbagai sosok pewayangan kayak Gatot Kaca, Arjuna, bahkan Kurawa. Komik hitam putih yang cukup mendobrak dunia komik Indonesia di awal kemunculannya pada tahun 2009 ini punya banyak versi ya. Mulai dari Koloni 4 volume yang gue pegang ini, ada juga terbitan CAB dengan 6 volume. Dan yang gue tahu juga ada versi Garudayana Saga. Nah, sayangnya seluruh versinya belum mencakup kisahnya yang selesai secara keseluruhan. BTW ini beda dengan The Grand Legend Ramayana karya Mas Is yang udah tamat ya. Kalau itu kan depannya The. Nah, walaupun judul itu juga patut diulas nih. Sebagaimana karya Mas Is sebelumnya, komik ini memiliki gaya terinspirasi manga yang keren banget dengan detail gambar latar yang memukau, sehingga menambah kekaguman kita pada cipta buana atau world building dunia wayang carangan karya Mas Is ini. Desain karakternya pun sangat menarik, jika tidak bisa dibilang ikonik. Bahkan tokoh Gatot Kaca di komik ini seolah menjadi pakem penggambaran modern karakter ini di Indonesia loh, yang bisa kita temui bahkan di game online. Seperti biasa, ilustrasi pertarungannya pun seru banget dengan kisah petualangan yang selalu bikin penasaran untuk diikuti. Untuk para penggemar komik wayang pun, kisah carangan ini memberikan warna baru pada tokoh-tokoh Mahabharata dan bagaimana mereka saling berinteraksi pada kisah baru dengan mengikuti sosok tokoh utama wanitanya yaitu Kinara. Jadi kalian yang pengen kenalan dengan tokoh wayang dengan kisah carangan yang fresh, rasanya cocok banget dengan cek komik Garudayana ini yang meskipun udah cukup sulit dicari versi lengkapnya, tapi infonya jadi salah satu proyek Mas Is yang akan dilanjutkan lagi dengan format baru loh. Lanjut lagi dengan komik edukatif yang berjudul Gambar Itu Haram, karya Bang Zia terbitan Salsabila tahun 2017. Komik Islam ini menyampaikan berbagai dalil dan fatwa mengenai tashwir yang di dalamnya termasuk hukum menggambar yang menjadi polemik khususnya di kalangan seniman Islam, tapi dikemas dengan gaya penceritaan yang menarik. Kalian yang pernah baca komik Understanding Comics karya Scott McCloud atau Kolong Sinema karya Alzen P. Merdeka pastinya familiar dengan gaya penceritaan komik Gambar Itu Haram ini ya, dimana sebenarnya buku ini disusun disertai referensi literatur dan pendekatan metodologis untuk membahas suatu topik. Dalam hal ini, komik yang merupakan tugas akhir Bang Zia saat kuliahnya mencoba menghimpun berbagai dalil dan fatwa terkait hukum menggambar mulai dari sejarahnya hingga bab mengenai bagaimana kita menyikapi berbagai posisi itu untuk diimplementasikan atau jadi bahan pertimbangan oleh kita yang membutuhkan. Melalui penjelasan yang runut atas topik ini, didukung dengan ilustrasi bergaya kartun, rasanya bobotnya memang sengaja disertakan dalam substansi tema yang dibahas sehingga kesan yang didapat adalah pembaca diharapkan bisa memahami berbagai argumen dengan penyampaian sederhana mungkin dari sang kreator. Di sisi lain, untuk para akademisi juga bisa merujuk pada daftar literatur lengkap yang disertakan di akhir komik. Untuk kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai hukum menggambar dari sudut pandang Islam dengan cara yang cenderung sederhana tanpa mengurangi substansi yang dikumpulkan dari berbagai literatur, kayaknya komik ini bisa jadi salah satu referensinya. Judul ini masih bisa didapatkan melalui penerbit Salsabila atau kontak langsung kreatornya Bang Zia via medsos. Kemudian ada komik berjudul Guguk karya Muhammad Taufik atau MT terbitan PT Gramedia Pustaka Utama di tahun 2018. Melalui komik senyap atau silent komik ini kita diajak mengikuti petualangan Guguk, seekor anjing kecil yang lucu di tengah permukiman perkotaan beserta orang-orang unik di dalamnya, melalui rangkaian ilustrasi yang menarik. Seniman sekaligus ilustrator yang dikenal sebagai MT ini pada tahun 2018 memperkenalkan intellectual property atau IP baru, yaitu komik senyap Guguk dengan sosok anjing kecil lucu sebagai karakter utamanya. IP ini bahkan sempat jadi 5 IP terbaik versi Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft di tahun 2019 dan udah hadir di berbagai pameran dalam maupun luar negeri.
Rencananya Guguk pun akan dibuat versi animasinya yang bakalan kita tunggu banget nih sebagai bentuk pengembangan IP-nya. Udah ada 2 nomor Guguk yang muncul termasuk postcard book di mana kita bisa melihat versi hitam putih komik tanpa panel yang menceritakan petualangan Guguk ini mulai dari pertemuannya di kawasan permukiman bantaran kali, pertemuannya dengan seorang anak, kalangan punk hingga makhluk alien misterius dan geng motor. Semuanya disampaikan melalui ilustrasi yang super detail disertai toning untuk menambahkan kedalaman gambar. Tanpa dialog di komik ini, kita pun bebas mengeksplorasi berbagai rincian latar dan karakter yang dibuat oleh MT untuk kita interpretasikan dan apresiasi keahlian sang komikus. Untuk kalian yang ingin mengapresiasi komik sebagai karya seni visual yang detail dan menarik dengan cerita yang ringan, pastinya bakal cocok banget sama komik Guguk ini yang masih bisa dicari di berbagai marketplace online ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga bikin kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Sebelum akhir video, gue coba sharing juga beberapa judul yang menarik untuk disebut dan dicari lebih jauh oleh kalian, tapi belum sempat gue bahas, kayak judul sebelumnya. Nah, untuk komik bertema superhero serta sosok berkekuatan super lainnya, kalian bisa cek judul seperti Galau Man, lalu ada Godam Putih Hitam, kemudian Gundala Amuk, atau Garuda Raya Zero. Buat kalian penggemar komik silat, maka Gelatik dan juga seri Gerbang Surga bisa menjadi pilihan yang pas. Kalau lagi cari komik slice of life, ada yang bertema unik kayak kuliner, misalnya Gastronomale, atau lebih ke romance seperti Grey dan Jingga, yang bakalan jadi judul yang pas buat kalian. Nah, yang pengen baca komik untuk anak-anak, maka seri Ghost Parade cukup menarik untuk dibaca bareng-bareng. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.